Gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Lari buat Tuhan. Lili, Semua siap-siap melompat. Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik sekolah minggu. Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Adik-adik, pasti adik-adik ada yang bertanya, kenapa ya ibadah sekolah minggu kok belum bersama dengan kakak dan abang sekolah minggu? Inang minta bersabar ya. Nanti kalau keadaannya sudah membaik, adik-adik pasti akan bertemu lagi dengan kakak dan abang di ibadah sekolah minggu. Untuk hari ini, ibadah sekolah minggu akan dipimpin oleh Inang Sintua Eva Boru Sirait yang mendampingi juga kakak dan abang dalam pelayanan di sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Inang mau tanya dulu nih, adik-adik sudah mandi kan? Sudah berpakaian rapi kan? Dan sudah menyiapkan Alkitab juga persembahannya ya, supaya kita benar-benar siap untuk duduk dan menghadap dan memuji nama Tuhan. Baiklah kalau begitu adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan bersuka cita dan kita akan bersemangat seperti semangat kita untuk menyambut kemerdekaan negara kita, negara Indonesia. Kita akan bernyanyi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, dan kita akan bernyanyi Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus,
yang menciptakan langit dan bumi. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, hukum Taurat Allah untuk minggu hari ini, kita akan bacakan secara bersama-sama hukum Taurat yang ke-9. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan masuki dalam doa pengampunan dosa. Sebelumnya kita akan bernyanyi bersama-sama dari buku ND nomor 549, Holland Dakdanak. Jesus love, holani bana, holo aki, pai masaha, tu sukoi. Oh Tuhan Yesus, jangka naon, tung somagogo, dak danak mon, bihongolu. Adik-adik, kita akan berdoa memohon pengampunan dosa. Adik-adik ikuti apa yang Inang ucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni. Seperti kami mengampuni. Orang yang bersalah kepada kami. Orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, epistel kita untuk minggu ini diambil dari ayat bulanan untuk bulan Agustus, yaitu dari Keluaran 3 ayat yang ke-8. Inang mengucapkannya dan adik-adik mengikutinya ya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah. Suatu negeri yang berlimpah-limpah. Susu dan madunya. Susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan. Ke tempat orang Kanaan. Orang Het. Orang Het, orang Amori, orang Amori, orang Feris, orang Feris, orang Hewi, orang Hewi, dan orang Yebus. dan orang Yebus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita. Kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus.
iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nanti yang membawakan firman Tuhannya Inang Pendeta Herina Boru Hasibuan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik perlu siapkan dulu hatinya, pikirannya, telinganya dibuka lebar-lebar supaya firman Tuhan yang didengarkan bisa kita ingat, bisa kita resapi dalam diri kita dan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau sama-sama dulu ya puji nama Tuhan, kita bernyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarmu hari ini? Kami mengharapkan adik-adik sekolah minggu sehat, ceria, dan semangat.
Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Ayo, mari buka Alkitabmu, kita mau membaca firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, coba siapa di sini yang pernah dijahili atau dijahati kakaknya, abangnya, adiknya, ataupun temannya? Coba tunjuk tangan. Ketika kita dijahili, ketika kita dijahati, apa responmu? Ketika kakakmu mencubitmu, ketika adikmu memukulmu, apa responmu? Yang sering kita lakukan, pasti kita membalasnya. Kita dicubit, maka kita membalasnya untuk mencubit. Ketika kita dipukul, kita membalasnya untuk memukul. Kita sering membalas yang jahat dengan yang jahat. Padahal Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 21, di sana dikatakan, coba buka Alkitabmu, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inang ulangi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yaitu dengan kita mau memaafkan, dengan kita mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, dengan kita mau mengasihi mereka. Itu yang kita lihat dalam nats kita di minggu ini, di mana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang sudah melakukan kejahatan padanya. Adik-adik sekolah minggu pasti tahu mengenai cerita Yusuf. Yusuf yang dijual saudara-saudaranya. Dan kisahnya, kisah perjalanan hidup Yusuf sangat panjang. Dan ia sampai ke Mesir dan menjadi orang ternama. Dia tidak hanya ternama,
Yusuf itu juru pemimpin. Dia tahu menafsirkan atau mengartikan mimpi Firaun, sehingga dia diangkat menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Dari situ dapat kita lihat bahwa di balik penderitaan yang dialami Yusuf ada sukacita, ada keberhasilan. Karena memang Yusuf adalah orang baik. Dia senantiasa taat kepada Tuhan. Tapi adik-adik sekolah minggu, walaupun Yusuf itu orang yang berkuasa di Mesir, Yusuf selalu melakukan yang terbaik. Dia tidak membalaskan kejahatan saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya sudah jahat baginya. Itu boleh kita lihat dalam nats kita ayat 17. Dalam perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ketika itu ayah mereka Yakub sudah mati. Saudara-saudaranya ketakutan. Mereka takut Yusuf membalaskan kejahatan mereka. Itu sebabnya mereka menyampaikan surat pesan dari ayah mereka kepada Yusuf. Dan setelah pesan itu disampaikan, maka saudara-saudaranya meminta ampun kepada Yusuf. Mereka mengaku salah dengan apa yang mereka lakukan. Yusuf sudah memaafkan saudara-saudaranya ketika pertemuan pertama mereka. Adik-adik sekolah minggu, memaafkan kesalahan orang memang sangat sulit. Tapi itu harus dilakukan. Karena memaafkan adalah pilihan untuk melepaskan amarah. Memaafkan adalah melakukan kebaikan kepada orang lain. Karena memang Allah sudah lebih dahulu memaafkan dan mengampuni kita melalui Kristus Yesus. Allah sudah lebih dahulu mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Itu sebabnya kita harus meniru apa yang sudah dilakukan Yusuf. Mari mengampunilah. Seperti nyanyian itu mengatakan, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampunilah. Ketika kita mengampuni, di situ ada sukacita. Ampunilah orang bersalah kepadamu. Kita boleh lihat satu video, satu cerita kakak adik yang saling mengampuni. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring.
Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh, Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik. Engkau senantiasa memelihara hidup kami, menyertai kami, walaupun keadaan kami sangat sulit saat ini. Tapi Engkau tidak membiarkan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami boleh beribadah, walaupun itu masih di tengah-tengah rumah kami. Berlangkah berkati Tuhan ibadah kami. Engkau berkati kami Bapa, terlebih anak-anak sekolah minggu yang tetap setia beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, supaya kami mau meniru apa yang sudah dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Dia mau mengampuni kesalahan saudaranya, walaupun saudara-saudara sudah jahat padanya. Berlah kami Bapa mau saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling mengasihi. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dia mau memberikan nyawanya untuk kami, untuk mengampuni kami. Berlah itu kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami mau mengampuni, memaafkan, di situ ada sukacita. Berlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan itu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Berlah melalui pelayanan kami untuk ibadah sekolah minggu ini, itu boleh Tuhan meningkatkan atau semakin mengingatkan kami akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Terlebih di pandemi COVID saat ini. Begitu banyak yang terpapar akibat COVID-19. Ada di antara anak-anak kami sekolah minggu yang terpapar saat ini. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka. Engkau pulihkan. Begitu juga orang tuanya, saudaranya yang terpapar. Engkau Tuhan yang turut campur tangan dalam pengobatan mereka. Kiranya Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka Bapa, supaya mereka tetap bersuka cita. Dan Engkau Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, supaya kami dijauhkan dari COVID-19. Tapi kami tetap sehat, tetap kuat dalam melakukan aktivitas kami. Berkati anak-anak sekolah minggu dalam proses belajar di tengah-tengah rumah yang setiap hari mereka lakukan. Jangan biarkan mereka Tuhan bersungut-sungut, tapi berlah dengan sukacita mereka mengikuti pelajarannya. Berikan hikmat, kepintaran bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua orang tua yang senantiasa mendampingi anak-anaknya. Engkau memberkati mereka Bapa dalam setiap pekerjaan mereka, supaya mereka boleh membutuhi kehidupan anak-anaknya. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami sepanjang satu hari ini. Berlah Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu,
kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita untuk tetap mau mengampuni. Saat ini kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Dison Adong Hubuan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku.